Perkenalkan, nama saya Delvi Cynthia, NIM 211044, IFB 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya komunikasi publik dalam tenaga IT. Apakah yang dimaksud komunikasi publik? Komunikasi publik merupakan pada proses penyampaian informasi, pesan, atau komunikasi kepada khalaqnya yang lebih luas atau masyarakat umum. Ini melibatkan interaksi dan pertukaran komunikasi antara organisasi, individu, atau pemerintah dengan publik atau khalaqnya yang beragam. Komunikasi publik dalam aspek penting bagi tenaga IT, terutama dalam era teknologi yang semakin maju dan terkoneksi. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa komunikasi publik penting bagi tenaga IT. Secara keseluruhan, komunikasi publik yang baik sangat penting bagi tenaga IT. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat membantu mereka membangun hubungan yang kuat, mengkomunikasikan ide-ide kompleks, mengatasi tantangan, mengikuti perkembangan industri, dan meningkatkan citra profesional mereka. Apa itu tenaga IT? Tenaga IT, tenaga profesional teknologi informasi, merujuk pada individu-individu yang bekerja di bidang teknologi informasi. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam merancang, mengembangkan, mengelola, dan mendukung sistem komputer dan jaringan, perangkat lunak infrastruktur IT, dan aplikasi berbasis teknologi. Tenaga IT memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman mendalam tentang konsep, bahasa pemrograman, teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang berkaitan dengan sistem komputer dan teknologi informasi. Mereka juga perlu mengikuti perkembangan terbaru di bidang IT dan terus meningkatkan keterampilan mereka agar tetap relevan dalam industri yang terus berkembang ini. Pentingnya komunikasi dalam tenaga IT. Secara keseluruhan, komunikasi yang baik dalam tenaga IT sangat penting untuk kolaborasi tim yang efektif, kekuasaan pengguna akhir, penyampaian informasi yang jelas, manajemen proyek yang efisien, dan pengembangan profesional. Dengan memperhatikan komunikasi yang baik, tenaga IT dapat meningkatkan kinerja mereka, membangun hubungan yang kuat. Komunikasi dalam tenaga IT sangat penting dan memiliki beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu pertama, kolaborasi tim, yang kedua, kepuasan pengguna akhir, yang ketiga, peningkatan pengembangan profesional, yang keempat, manajemen proyek yang efisien, yang kelima, penyampaian informasi yang jelas. Tujuan komunikasi publik. Tujuan umum dari komunikasi publik adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari komunikasi publik. Yang pertama ada informasi. Informasi adalah tujuan utama komunikasi publik dalam menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat kepada publik. Ini melibatkan penyampaian berita fakta, data, dan informasi penting yang dapat membantu publik memahami suatu topik atau situasi dengan lebih baik. Yang kedua ada pendidikan. Komunikasi publik juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu tertentu. Dengan menyampaikan informasi yang relevan dan terstruktur,
Komunikasi publik dapat membantu dalam memberikan wawasan baru dan mempromosikan pembelajaran di kalangan publik. Yang ketiga, ada persuasi. Adalah salah satu tujuan komunikasi publik, mempengaruhi atau meyakinkan publik tentang suatu ide, pandangan, atau tujuan tertentu. Ini bisa dilakukan melalui presentasi argumen yang kuat, fakta, bukti, atau cerita yang memengaruhi opini, sikap, atau perilaku publik terhadap isu atau masalah yang relevan. Yang keempat, ada partisipasi. Partisipasi adalah komunikasi publik dapat digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan keputusan, konsultasi, atau dialog. Tujuannya adalah untuk melibatkan publik dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, memungkinkan mereka untuk memberikan masukan umpan balik atau berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan atau proyek tertentu. Yang kelima adalah pemersatu bangsa. Pemersatu dan pemahaman bersama. Komunikasi publik juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan masyarakat dan membangun pemahaman bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesamaan pemahaman, nilai, dan tujuan di antara publik, serta mempromosikan dialog yang memperkuat koneksi sosial dan saling pengertian. Yang keenam adalah membangun hubungan. Membangun hubungan yang dimaksud adalah komunikasi publik dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik antara organisasi, individu, atau perintah dengan publik. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, saling pengertian, dan kerjasama yang baik, serta menjalin ikatan yang positif antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi publik. Manfaat komunikasi publik yang pertama adalah kolaborasi tim yang efektif. Komunikasi IT yang baik memungkinkan kolaborasi yang efektif antara anggota tim. Dalam tim IT, di mana banyak tugas membutuhkan kerjasama antar individu dengan latar belakang dan peran yang berbeda. Komunikasi yang efektif membantu dalam berbagai informasi, ide, dan pemecahan masalah. Ini memungkinkan tim untuk bekerja secara sinergis, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan proyek dengan yang baik. Yang kedua adalah penyelesaian masalah yang cepat. Komunikasi IT yang efektif memungkinkan tim untuk berkomunikasi secara langsung dan dengan cepat saat menghadapi masalah atau tantangan teknis. Melalui komunikasi real time seperti obrolan online atau konferensi video, masalah dapat diidentifikasi, dijelaskan, dan dikoordinasikan untuk mencari solusi dengan cepat. Hal ini membantu menghindari penuduhan dalam penyelesaian masalah dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap proyek atau operasional. Yang ketiga adalah peningkatan dukungan pengguna. Komunikasi IT yang baik memungkinkan tim IT untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada pengguna akhir. Melalui komunikasi yang efektif, mereka dapat memahami masalah atau kebutuhan pengguna dengan jelas dan memberikan solusi atau bantuan yang sesuai. Ini meningkatkan kepuasan pengguna akhir, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara tim IT dan pengguna. Yang keempat adalah penyampaian proyek dan perubahan. Komunikasi IT juga berperan penting dalam penyampaian informasi terkait proyek, perubahan sistem, atau perubahan kebijakan kepada para pemangku kepentingan
Komunikasi yang jelas dan tepat waktu membantu menghindari kesalahpahaman, memastikan bahwa pesan yang disampaikan sampai dengan baik, dan mempersiapkan penerima pesan untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Ini memfasilitasi adopsi yang sukses dari perubahan dan peningkatan tingkat keberhasilan proyek. Yang terakhir ada komunikasi dengan klien atau pelanggan. Komunikasi IT yang efektif juga berperan penting dalam berinteraksi dengan klien atau pelanggan dalam situs seperti implementasi sistem baru atau pengembangan perangkat lunak custom. Komunikasi yang baik membantu dalam memahami persyaratan dan kebutuhan klien, menjelaskan kemajuan proyek, dan memastikan kepuasan klien. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan juga dapat memperkuat hubungan bisnis dan membantu dalam pembangunan citra positif bagi perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan komunikasi publik. Yang pertama ada pahami audiens. Adalah pertama-tama paling penting untuk memahami audiens atau khalaqnya yang akan Anda sampaikan pesan. Ketahuilah latar belakang, kebutuhan, dan harapan mereka. Dengan memahami audiens, Anda dapat menyusun pesan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, klarifikasi tujuan dan pesan, yaitu tentukan tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi publik Anda. Apakah Anda ingin menyampaikan informasi, mempengaruhi pendapat, atau mengajak partisipasi? Selain itu, jelaskan pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Pastikan pesan Anda jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, gunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh audiens. Hindari pengguna jargon teknis yang mungkin sulit dimengerti oleh orang awam atau oleh orang yang baru ingin mengetahui komunikasi publik. Pastikan Anda menjelaskan dengan jelas dan memberikan contoh yang relevan. Yang keempat, gunakan metode komunikasi yang efektif. Pilih metode komunikasi yang sesuai dengan pesan atau audiens Anda. Misalnya presentasi lisan, penulisan artikel, atau blog media sosial, atau diskusi panel. Setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan sendiri. Jadi pilihlah yang paling efektif untuk menyampaikan pesan Anda. Selanjutnya ada latih keterampilan berbicara. Pelajari keterampilan berbicara yang baik seperti intonasi yang lebih jelas, volume suara yang tepat, dan penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Latih juga kemampuan menyampaikan pesan secara tekstur dengan memperhatikan pengenalan, isi, dan kesimpulan yang jelas. Yang keenam, dengarkan dengan aktif, yaitu komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Praktikkan keterampilan dengarkan dengan aktif. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Praktikkan keterampilan mendengarkan dengan aktif, seperti memberikan perhatian penuh kepada pembicara, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi, dan mengungkapkan pemahaman atau persetujuan. Yang ketujuh, ada praktik dan menerima umpan balik. Praktikkan kemampuan komunikasi publik Anda dengan secara teratur, ambil kesempatan untuk berbicara depan umum, terlibat dalam diskusi kelompok, atau menulis artikel atau blog. Selain itu, terima umpan balik dengan terbuka. Umpan balik akan membantu Anda memperbaiki kelemahan dan meningkatkan ketentuan komunikasi publik Anda. Yang kedelapan adalah observasi dan pelajari orang lain, yaitu amati dan pelajari dari orang lain yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Tinjau bagaimana mereka menyampaikan pesan, menggunakan bahasa tubuh, dan berinteraksi dengan audiens. Anda dapat mempelajari teknik dan strategi komunikasi yang efektif dari pengamatan ini.
Yang kesembilan ada tingkatkan pengetahuan dan konten. Tingkatkanlah pengetahuan Anda tentang topik yang ingin Anda komunikasikan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Sekian dari saya. Inilah presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Sekian, terima kasih.